Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mevandi Inzaghi, 6341849. Ya, terima kasih. Yang saya ketahui tentang produksi penyiaran pers adalah sebuah usaha pengumpulan maupun penyiaran berita, yang melalui surat kabar, majalah, radio maupun media-media lain, baik itu online maupun offline, dan orang-orang yang bekerja dalam proses penyiaran berita tersebut. Terima kasih. Oke, lanjut ke soal yang nomor 2, yaitu apa itu berita, opini maupun iklan. Yang pertama, berita. Berita yaitu informasi yang terbaru atau yang tercepat, atau info yang mengenai suatu hal yang sedang atau baru saja terjadi, disajikan dalam bentuk berita, dalam bentuk siaran baik cetak, internet, dan bisa menyebar ke masyarakat luas. Terima kasih. Oke, yang kedua yaitu opini. Opini itu suatu sikap atau pendapat seseorang mengenai sebuah keadaan yang pernah ataupun belum terjadi. Opini ini biasanya didasarkan terhadap pemikiran diri sendiri. Oke, lanjut yang nomor 3, yaitu iklan. Oke, yang ketiga, iklan. Iklan ini yaitu informasi yang disampaikan institusi atau pesan yang disampaikan institusi atau lembaga maupun perusahaan yang bertujuan untuk memasarkan sesuatu atau memasarkan suatu produk atau jasa kepada masyarakat melalui media sosial, baik itu internet maupun pers yang tradisional. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Oke, kita masuk ke soal nomor 3 ya, yaitu apa itu pers tradisional dan pers online, persamaan dan perbedaannya. Yang pertama, pers tradisional. Pers tradisional itu semua media massa dengan otoritas dan punya organisasi yang jelas sebagai media. Contohnya adalah koran, majalah, radio, TV, film maupun layar lebar. Nah, itu yang tradisional. Kemudian lanjut ya, yang pers online. Pers online adalah sebuah sarana untuk berkomunikasi secara online melalui website yang hanya bisa diakses dengan internet. Pers online ini hampir sama seperti pers tradisional, cuman ini adalah segi modern dari pers tradisional yang dapat dijangkau kapan saja, di mana saja, dan hanya melalui handphone atau komputer seperti itu. Nah, apa saja perbedaannya, perbedaan dan persamaannya? Oke, perbedaan dari kedua pers tersebut adalah yang pertama, kapasitas luas. Ya, ini dibedakan melalui antara halaman web bisa menampung naskah yang sangat panjang, sedangkan jika kita ibaratkan koran kan hanya mungkin satu kertas itu saja. Yang kedua yaitu menjangkau seluruh dunia. Nah, ini keuntungan dari pers online karena dapat dijangkau di seluruh dunia. Kalau koran mungkin hanya bisa dijangkau dalam kota atau dalam provinsi yang sama saja. Yang ketiga adalah jadwal terbit. Nah, ini jadwal terbit kalau online dan tradisional juga berbeda. Kalau tradisional itu terbit setiap minggu atau setiap hari pukul berapa. Tapi kalau online
bisa terbit kapan saja dan bisa dari mana saja. Nah itu tapi yang persamaannya yaitu sama-sama memberikan informasi kepada orang lain. Nah ini adalah pers. Disebut pers adalah karena sama-sama memberikan informasi berita kepada halayak ramai. Oke, lanjut nomor 4 ya. Oke ya, kita jawab soal yang nomor 4 ya. Yang pertama yaitu ada pemimpin redaksi. Itu orang yang bertanggung jawab, orang yang pertama kali bertanggung jawab terhadap semua isi penerbitan pers. Ini sangat berpengaruh. Ini ibaratkan CEO dalam sebuah perusahaan. Oke, kita lanjut. Yang kedua ada redaktur pelaksana. Tugasnya bertanggung jawab terhadap mekanisme kerja redaksi sehari-hari. Nah, memimpin rapat kayak gitu, perencanaan, rapat picking maupun rapat terakhir dalam sidang redaksi. Yang keempat yaitu redaktur. Yang ketiga yaitu redaktur. Tugasnya melakukan editing atau penyuntingan, yakni aktivitas penyelesaian dan perbaikan naskah yang akan dimuat atau disiarkan. Oke, yang keempat ada yaitu sekretaris redaksi. Tugasnya yaitu menata atau mengatur undangan dari instansi, perusahaan atau lembaga yang berkaitan dengan pemberitaan. Nah, instansi untuk pendaftaran, konfirmasi atau pembacaran undangan, wawancara dan kunjungannya, maupun mengatur jadwal dari redaksi tersebut. Dan adalah tugas-tugas dari sekretaris redaksi. Oke, kita lanjut ke nomor 5 ya. Oke, yang kelima yaitu di tengah perkembangan teknologi informasi yang besar, pers mengalami disrupsi. Bagaimana menurut Anda agar pers tetap eksis dan dapat diterima dengan baik oleh publik? Dan apakah etika jurnalistik masih diperlukan dan berkesesuaian dalam kondisi saat ini? Yang pertama yaitu bagaimana menurut saya pers akan tetap eksis apabila apabila masyarakatnya masih membutuhkan berita. Karena sebagai makhluk sosial, pers akan tetap ada. Sebagai makhluk sosial, manusia akan selalu membutuhkan yang namanya berita, baik itu berita dari dekat maupun dari jauh. Nah, apakah etika jurnalistik masih diperlukan dan berkesesuaian dalam kondisi saat ini? Nah, etika jurnalistik ini digunakan pada sebuah organisasi penerbitan pers, dan harusnya pada perkembangan pers yang ada di masyarakat melalui media sosial juga harus memperlihatkan etika jurnalistik. Namun etika jurnalistik ini kan tidak diketahui oleh semua orang, jadinya menurut saya masih sangat diperlukan, karena banyak sekali berita-berita yang hoax maupun kurang pas dengan kondisi yang ada saat ini. Tapi apabila melihat berita yang dari sebuah organisasi sebuah penerbitan pers yang ada badan hukumnya dan ada lengkap, itu menurut saya sangat baik sih etika jurnalistiknya, dan ia masih sangat diperlukan dalam kondisi saat ini. Oke, terima kasih. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.